Entah kenapa, Kolta juga merupakan adik Desta yang berusia paling kecil, bahkan juga belum pernah mengikuti pelatihan apapun yang diadakan oleh keluarganya. Karena usianya yang kecil, semua orang tidak menganggapnya sebagai saingan, dan sangat menyukainya. Kakak kedua, kakak ipar Citra dibawa oleh kakak kelima, Kolta berkata dengan cepat. Setelah mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Desta seketika berubah. Desta segera memegang bahu Kolta dengan cemas, dan berkata, "Apa yang terjadi, kenapa Kak Citra dapat dibawa oleh Morta?" Vero yang di samping juga bertanya. "Iya, bukannya dia membantumu untuk pergi melihat ikan?" Mendengar pertanyaan Vero, Kolta menunjukkan wajah yang diperlakukan dengan tidak adil, dan berkata, "Kakak kedua, aku ingin mengakui kesalahanku, aku dipaksa oleh kakak kelima untuk melakukan kejahatan, dia ingin menindas kakak ipar Citra, dan menyuruhku untuk membantunya. Jika aku tidak setuju, dan dia akan memukulku, aku juga tidak berdaya." Selesai berkata, Kolta langsung menangis. Melihat penyesalannya, Desta dan Vero juga tidak menyalahkannya lagi, dan hanya bertanya, "Kalau begitu mereka pergi kemana?" Kolta mengendus dan menunjuk ke arah villa milik Morta. "Aku melihat kakak kelima berjalan ke sana. Mencari mati." Tatapan mata Desta membeku, dan segera bergegas menuju ke villa itu. Tadi sekumpulan wanita yang memakan makanan yang dipanggang oleh Desta. Masih ingin meminta Desta untuk memanggangnya untuk mereka. Tetapi mereka tiba-tiba melihat Desta berjalan dengan cepat untuk meninggalkan pantai. Vero juga mengikutinya di belakang, yang membuat mereka merasa penasaran. Jadi sekumpulan wanita di sana pun juga mengikuti mereka dengan berlari di belakang. Seketika pemandangan di pantai terlihat sangat indah yang dapat membuat orang yang melihatnya menjadi mimisan. Sedangkan anggota keluarga Chu lainnya, setelah melihat pasangan mereka meninggalkan pantai, mereka dapat dipastikan juga akan mengikuti pasangan mereka di belakang. Akhirnya, pengawal keluarga Chu juga beraksi, mereka masih mengira terjadi serangan. Pembantu di dalam villa Morta, semuanya sudah diusir olehnya. Morta meletakkan Citra di atas ranjang dengan hati-hati, yang seperti sedang meletakkan sesuatu yang mudah pecah. Melihat wajah Citra yang cantik ini, awalnya dia ingin langsung menciumnya, tetapi dia merasa dirinya masih belum mandi, dan jika langsung melakukannya tidak baik juga bagi Citra. Jadi Morta pun menahan keinginannya, dan bergegas menuju ke dalam kamar mandi. Kali ini obat yang digunakan oleh Morta, efeknya sangat kuat, bahkan seekor sapi yang menghirupnya juga akan pingsan, jangan katakan manusia, apalagi orang yang mempunyai keterampilan bela diri. Setelah Morta selesai membersihkan dirinya, dan menyeka tubuhnya, dia segera mengenakan mantel mandi, lalu dia pun berjalan menuju ke arah ranjang. Setelah berdiri di samping ranjang, Morta berteriak dan meloncat. Ketika hampir mendarat di atas ranjang, pintu kamarnya ditendang oleh orang. Kemudian, Desta masuk ke dalam kamar, dan Desta pun menendang Morta, hingga Morta menyandar di dinding kamar, yang membuatnya sangat sakit. "Kak Citra, apakah kamu baik-baik saja?" Desta bergegas menuju ke samping ranjang. Selain melihat wajah Citra yang terlihat pucat, dia tidak menemukan jejak apapun, dan berkata, "Jika karena kecerobohannya, membuat Citra diperkosa oleh orang lain, Desta tidak akan dapat memaafkan dirinya." Memikirkan ini, Desta tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Morta dengan tatapan yang tajam. Pada saat ini, Vero dan sekumpulan wanita tadi juga sudah tiba di kamar. Ketika melihat adegan di dalam kamar, wanita yang biasanya suka menonton drama, segera memahami adegan yang ada di depan mereka. Ya Tuhan, ternyata masih ada orang yang berpikiran terhadap kakak ipar sendiri. Sungguh mengerikan, aku menjadi sangat takut. Kalian jangan asal berkata, mana tahu mereka berdua saling berkemauan, dan hanya ditangkap basah saja.
Segala macam perkataan mulai dikatakan oleh sekumpulan wanita tadi. Desta tidak ingin mempermasalahkannya, kemudian dia perlahan berjalan menuju ke arah Morta. Kakak kedua. Morta berada di sudut kamar, dia menatap Desta dengan tatapan yang penuh ketakutan, dan tidak berkata apapun. Desta berjongkok di hadapannya, perkataannya mengandung makna yang sangat menakutkan, jika bukan karena kamu adalah adikku, saat ini kamu sudah menjadi mayat. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Morta seketika berubah, dan tatapannya terlihat penuh ketakutan. Morta sedang ingin meminta pengampunan. Tetapi Desta berkata lagi dengan dingin. Tetapi, hukuman mati dapat dihindari, hukuman yang lainnya tidak dapat. Hukuman ini, anggap saja merupakan sebuah pelajaran yang tak terlupakan di dalam kehidupanmu. Setelah mengatakannya, Desta segera bangkit. Morta masih belum mengetahui apa hukuman yang tak terlupakan baginya. Desta tiba-tiba mengulurkan kakinya dan menendangnya. Posisi yang ditendang oleh Desta merupakan bagian bawah perut Morta. Seketika, suara telur yang pecah terdengar di dalam kamar. Wajah semua orang terlihat kaget, beberapa anggota keluarga Chu lainnya menutupi mulut mereka, dengan ekspresi kaget. Ini merupakan telur yang benar-benar pecah. Kemudian, Morta mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras. Dia memegang bagian bawahnya, dengan ekspresi penuh kesakitan. Di atas lantai sudah terlihat jejak darah, tampaknya senjatanya sudah tidak berguna lagi. Dan orang penegak hukum masih belum datang. Kemudian Paman Gong pun datang dengan membawa mereka. Ketika melihat Citra dalam keadaan pingsan di atas ranjang, dan Morta yang hanya mengenakan mantel mandi, dengan ekspresi penuh kesakitan di atas lantai, Paman Gong sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Cepat, membawa tuan muda kelima untuk pergi berobat, Paman Gong berkata dengan dingin. Dua orang penegak hukum segera beraksi, mereka mengangkat Morta yang sudah tidak dapat berjalan lagi menuju keluar. Desta, aku tidak akan menyudahinya. Ketika sebelum keluar dari dalam kamar, Morta berkata dengan penuh kebencian. Di dalam pemikirannya, hubungan kakak beradik itu lebih penting, dan wanita itu seperti pakaian. Sikap Morta memperlakukan wanita juga hanya sebatas bermain saja. Karena teknik Mei Mei sangat bagus. Dan penampilannya juga lumayan. Jadi membuat Morta sangat memanjakannya yang membuat wanita itu menjadi sombong. Tetapi wanita itu menyinggung kakek ketika akan dilempar ke dalam laut, dirinya juga tidak merasa tidak pantas, bahkan tidak berniat untuk membantunya. Hanya merupakan sebuah pakaian, jika hilang apakah tidak bisa menggantinya? Jadi ketika Desta menghancurkan senjata di bawahnya hanya karena seorang wanita, Morta tidak dapat mengertinya, dan di dalam hatinya timbul sebuah kebencian terhadap Desta. Jika bukan merupakan adik kandung, tetapi masih terdapat hubungan darah, bagaimana Desta dapat melakukan semua ini? Tuan muda kedua, di dalam keluarga terdapat peraturan mengenai tidak boleh melukai sesama keluarga. Kali ini Anda, Paman Gong berjalan ke belakang Desta, dan menghela nafas. Desta melambaikan tangannya, dan berkata, tidak masalah, lakukan saja berdasarkan peraturan keluarga. Aku tidak merasa aku bersalah. Untuk kakek, aku akan membicarakan secara langsung kepadanya. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan muda kedua. Paman Gong memberikan salam kepalan tangan, kemudian dia pun pergi dengan membawa orang penegak hukum. Desta tentu saja mengetahui peraturan di dalam keluarganya. Pota ditangkap pulang, bukannya disebabkan oleh karena ingin melukainya. Tetapi, Desta juga tidak merasa menyesal, berani memikirkan wanitanya, tidak peduli apa identitasnya, semuanya harus menerima akibat ini. Kak Desta. Vero berjalan ke belakang Desta, dan memanggilnya. Desta menghela nafas, dan dia berbalik sambil berkata dengan tersenyum.
Vero, kamu tidak perlu khawatir, masalah kali ini terjadi karena ada sebuah penyebab, jika aku menerima hukuman, juga tidak akan terlalu berat, kakek adalah orang yang adil, kamu tenang saja. Selain itu, kamu mengantar Kak Citra untuk pulang dulu. Dia hanya pingsan, nanti dia akan bangun, setelah mengalami masalah seperti tadi, jika tidak ada orang yang berada di sampingnya ketika dia bangun, dia pasti akan merasa panik. Baiklah. Vero mengangguk, kemudian dia memanggil dua pembantu wanita yang ada di samping, untuk membawa Citra kembali ke dalam villa milik Desta. Desta pun segera berjalan menuju ke rumah tua. Terjadi masalah seperti ini. Dapat dipastikan kakek juga sudah terbangun. Jadi Desta harus pergi mencari kakek untuk menjelaskan semua kejadian ini, dia tidak takut dihukum, dan hanya takut ada orang yang menabur perselisihan di depan kakeknya. Setelah tiba di rumah tua, Paman Fu sedang menunggu di luar, Tuan muda kedua, Anda datang juga, pemimpin sudah bangun. Baik, aku akan masuk ke dalam. Setelah berkata, Desta pun bergegas menuju ke dalam kamar kakek. Barata baru bangun tidur, wajahnya juga masih terlihat lelah, dan sedang meminum teh. Melihat Desta masuk, Barata mengernyit dan berkata, dasar, aku mengira kamu dapat membuatku merasa tenang, kamu baru saja pulang berapa lama, dan kamu melakukan hal seperti ini, segera berlutut. Desta segera berlutut di hadapan Barata tanpa memikirkan apapun. Katakan saja apa yang terjadi, Barata berkata dengan dingin. Kakek pastinya sudah mengetahui semua kejadiannya, Desta bertanya. Aku ingin mendengar penjelasanmu, kenapa harus melakukannya dengan seperti ini, Barata mengernyit, hampir saja dia akan mengambil sebuah kemoceng di samping untuk memukulnya. Desta menghela nafas, dan berkata, saat ini hubungan aku dengan anggota keluarga yang segaris keturunan, sudah sangat buruk, selain kakak pertama, mana ada yang menganggapku sebagai kakak mereka? Kakak ketiga menginginkan nyawaku, kakak kelima ingin memainkan kakak iparnya, salah satu orang yang paling penting bagiku. Kakak ketujuh masih kecil, tetapi dia membuat masalah secara diam-diam, dia ingin melihat aku bertarung dengan kakak kelima, agar dirinya mendapatkan keuntungan. Kakak keenam, apakah mungkin dia memang tidak berhubungan dengan pembunuh yang berasal dari Prison Eye, seharusnya kakek sudah mendapatkan informasi? Siapa lagi? Dan hanya kakak keempat yang belum pernah melakukan apa-apa terhadapku. Tetapi ini merupakan hari pertama aku pulang, dan sudah terjadi kejadian seperti ini, jika menunggu lagi, dapat dipastikan mereka akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan lagi. Mengatakan itu, ekspresi wajah Desta berubah menjadi dingin, dan tatapan matanya juga menjadi lebih tajam. Desta menganggap mereka semua sebagai adiknya, tetapi adik yang dianggap olehnya mengkhianatinya, bahkan melukai dirinya dan orang penting Desta. Jika Desta masih seperti ini, agar tidak menyinggung mereka, suatu saat nanti, akan terjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh dirinya. Konflik internal sudah terjadi, dan tidak dapat dihindari oleh orang-orang yang terlibat. Jika mundur juga tidak ada jalan lagi, kalau begitu menyerang saja. Kali ini menghancurkan Morta, merupakan salah satu hukuman yang dilakukan untuk dilihat oleh semua orang. Mendengar perkataan Desta, Barata menghela nafas, dan berkata, bersaing dengan terang-terangan. Hanya bertujuan untuk membiarkan kalian menjadi lebih baik lagi, dengan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan kalian, dan tidak bertujuan untuk melihat kalian berkonflik. Jika tidak, kenapa aku akan membuat peraturan keluarga untuk tidak boleh melukai sesama anggota keluarga? Generasi kakek sebenarnya juga sangat mirip dengan kalian, jadi pada akhirnya hanya tersisa kakek yang memimpin keluarga Chu. Terkadang aku ingin mencari seseorang untuk membantuku pun juga tidak ada. Kakek tidak mengharapkan kalian pada akhirnya menjadi tidak dapat mempercayai dan mengandalkan siapapun. Desta menyeringai, dan menatap Barata dengan mengatakan,
Tidak hanya kakek, ayahku juga, hubungan mereka juga tidak begitu baik. Dengan kata lain, kehilangan kedua orang tuaku seharusnya disebabkan oleh sesuatu. Ini adalah pertama kalinya Desta menanyakan masalah kedua orang tuanya. Siapa sangka perkataan Desta membuat wajah Barata terlihat serius, lalu dia memukul meja dengan keras dan berkata dengan marah. Jangan asal berkata, kehilangan kedua orang tuamu tidak berhubungan dengan paman-pamanmu. Bahkan hubungan mereka sangat akrab jika bukan kali itu. Berkata sampai sini, perkataan Barata pun terputus seperti sesuatu yang sangat penting hampir keceplosan. Desta mengernyit dan sedang ingin menanyakannya lagi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, kemudian sepasang pria dan wanita pun masuk ke dalam kamar dengan sangat marah. Desta, kamu masih berani untuk datang ke sini? Orang yang masuk adalah orang tua Morta, yang merupakan paman kelima dan bibi kelima Desta. Saat ini, bibi kelimanya Liunara masuk ke dalam kamar dengan matanya yang sudah membengkak karena menangis, bersama paman kelimanya Sowatacu dengan ekspresi yang ganas, seperti seekor singa. Paman kelima, bibi kelima. Menghadapi kedua orang itu yang sedang marah, Desta tampak tetap tenang, dan masih sempat untuk menyapa mereka berdua. Baik. Sungguh beraninya kamu. Kamu sudah datang ke sini. Dan aku tidak perlu menyuruh orang untuk pergi menangkapmu lagi, langsung katakan saja kepada kakek, apa yang sudah kamu lakukan, Sowata berkata dengan ekspresi yang marah. Sowata, jangan begitu keras suaramu, aku sudah mengetahui kejadiannya, Barata melambaikan tangannya, yang bermaksud agar Sowata jangan terlalu panik. Mata Sowata memerah, dan berlutut di hadapan Barata. Ayah, Morta sudah hancur, dokter mengatakan Morta sudah tidak dapat menjadi seorang pria lagi, Desta adalah binatang, dia tidak memberikan kesempatan kepada Morta. Sowata awalnya mengira dengan mengatakan seperti ini, Barata akan menjadi sangat marah, dan menghukum Desta. Barata memang sangat marah, tetapi orang yang dia marah bukan Desta, melainkan Sowata. Apa yang kamu katakan? Tangan Barata mendarat di atas kepala Sowata, dan berkata dengan marah. Desta adalah cucuku, kamu memarahinya dengan menggunakan kata binatang, jadi apa itu aku? Sowata tertegun, dan berkata, Ayah, aku tidak bermaksud seperti itu. Jadi apa maksudmu? Barata memelototinya. Anakmu ingin memainkan kakak iparnya. Jika masalah ini terjadi di luar, orang lain juga tidak akan dapat menahannya, apalagi keluarga besar tua seperti kita, jika Desta tidak melakukannya, aku juga akan melakukannya. Mendengar perkataan ini, wajah Sowata tampak putus asa, Ayah, maksud Anda, apakah Desta tidak perlu menerima hukuman? Barata terdiam sejenak, kemudian dia berkata, Menghukumnya itu harus, aku akan menghukum Desta untuk berlutut di depan ruang leluhur selama 1 hari, agar dia mengetahui apa kesalahannya. Hanya itu, Barata bertanya. Kalau begitu apa yang masih kamu inginkan? Barata mengernyit dan berkata dengan dingin. Kamu dan istrimu masih muda. Lahirkan seorang anak lagi juga tidak sulit dan harus mendidiknya dengan baik. Jangan melakukan sesuatu lagi yang dapat mempermalukan keluarga kita, masalah ini sudah aku putuskan, aku sudah capek, kalian semua keluar. Setelah selesai berkata, Barata membelakangi mereka bertiga, dan tidak berkata lagi. Sowata dan Liunara juga tak berdaya, mereka pun hanya dapat pergi. Di dalam keluarga Chu, kakek adalah pemimpin. Ketika kakek sedang bersuasana hati yang bagus, kamu dapat bercanda dengannya, tetapi ketika dia sedang marah, orang yang melawannya akan menerima akibat yang sangat menakutkan. Lebih baik menuruti perkataan kakek untuk mendapatkan seorang anak lagi ketika masih muda. Di luar, Sowata memelototi Desta dengan tajam, dan bergumam. Dasar tidak tahu diri, sama persis dengan ayahmu, kamu pasti akan seperti kedua orang tuamu. Desta segera berkata,
Paman kelima, kamu mengetahui masalah kedua orang tuaku? Jika aku mengetahuinya, aku juga tidak akan memberitahunya kepadamu. Sowata berjalan menuju keluar dengan cepat, dan tidak berbalik untuk melihatnya lagi. Desta berdiri di tempat semula, dengan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Tampaknya, terdapat sebuah rahasia di balik kehilangan kedua orang tuanya. Jika tidak, orang tua di dalam keluarga Chu juga tidak akan seperti itu. Tadi Sowata karena marah. Jadi dia tidak ingin memberitahunya kepada Desta, tetapi Desta menyadari di dalam tatapan mata paman kelimanya ini, seperti seketika mengingat sebuah kejadian yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi sebenarnya, hingga membuat paman kelima yang lahir di dalam keluarga besar pun akan merasa takut? Tidak akan mendapatkan jawaban juga jika Desta terus memikirkannya, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke dalam vilanya. Di dalam kamar, Vero sedang menjaga Citra. Efek dari obat itu juga perlahan hilang, wajahnya juga tidak terlihat pucat lagi. Tampaknya beberapa saat lagi Citra akan bangun. Desta mengatakan dirinya dihukum, dan akan pergi ke ruang leluhur untuk berlutut. Setelah mengetahui hanya berlutut, Vero menghela nafas. Dia masih mengira Desta akan menerima hukuman yang sangat berat. Tampaknya saat ini hukumannya masih wajar. Ruang leluhur keluarga Chu berada di posisi puncak pulau. Meskipun hanya membangun sebuah gedung di sana, tetapi untuk berteduh itu tidak masalah, bahkan terdapat penjaga di sana. Ketika Desta tiba, penjaga di sana sudah menerima informasi dari Barata, dan mereka tidak melarang Desta untuk masuk, bahkan langsung membiarkannya untuk masuk ke dalam. Ketika sedang berlutut, Desta tidak membuang waktu. Dia menutup kedua matanya, dan mempermanfaatkan kesempatan ini untuk memikirkan pengalamannya selama setelah menjadi seseorang yang berketerampilan bela diri. Mengoperasikan kekuatan di dalam batin, dapat menyebabkan terjadinya perubahan kekuatan, dan akan menghasilkan beberapa teknik kuat yang lebih berbeda. Kemarin teknik yang digunakan oleh Pota, karena sangat mudah, jadi Desta pada saat itu pun sudah berhasil mempelajarinya. Tetapi di dunia ini, dapat dipastikan terdapat teknik yang lebih kuat lagi. Kalau begitu Desta tidak dapat mempelajarinya dengan mudah, jadi Desta harus lebih sering berlatih lagi, agar memahami cara penggunaan kekuatan di dalam batin yang lebih baik. Ini tidak hanya bertujuan untuk mempelajari teknik orang lain, ketika sedang mempelajari teknik bela diri, juga akan menjadi lebih cepat. Seketika, Desta mengeksplorasi semua kekuatan yang ada di dalam batinnya. Di sudut aula ruang leluhur, terdapat dua pria tua yang duduk di dalam sana. Satu dari mereka mengenakan jubah berwarna hitam, dan satunya lagi mengenakan jubah berwarna putih. Meskipun tubuh mereka ditutupi oleh debu, tetapi mereka duduk di sana dengan keadaan diam. Jika bukan karena mereka masih bernafas, mengatakan mereka berdua adalah mayat juga tidak aneh. Tiba-tiba orang tua berjubah putih itu membuka matanya, dan tatapannya tertuju ke arah Desta. Kamu juga merasakannya? Orang tua berjubah hitam di sampingnya juga membuka matanya dan bertanya. Siapa yang berada di sana? Orang tua berjubah putih bertanya. Berdasarkan laporan pemimpin keluarga Chu saat ini, adalah seorang cicit yang berbuat salah, dan berlutut di sini untuk memikirkan kesalahannya. Orang tua berjubah hitam berkata. Menarik sekali, anak itu sepertinya secara tidak sengaja, dan mulai mempelajarinya. Orang tua berjubah putih itu berkata, dengan matanya yang terlihat bersinar. Orang tua berjubah hitam berpikir, dan berkata, lebih baik kita menghentikannya. Di dalam kondisi yang tidak dibimbing oleh orang, dia akan terobsesi. Kenapa harus menghentikannya? Jika dibandingkan dengan orang tua berjubah hitam yang merasa khawatir, orang tua berjubah putih tampak sangat mempercayainya. Ini adalah jodohnya. Jika kamu menghentikannya, bukannya sedang merusaknya.
Biarkan saja, jika dia berhasil, maka akan sangat bermanfaat bagi keluarga Chu. Jika gagal, keluarga Chu hanya kehilangan seorang cicit saja, dan tidak berpengaruh besar. Mendengar perkataan ini, meskipun orang tua berjubah hitam masih merasa khawatir, tetapi dia hanya mengangguk dan terus bermeditasi. Suasana kembali menjadi hening. Seolah-olah pembicaraan tadi hanyalah sebuah ilusi, Desta sepertinya menyadari bahwa terdapat sesuatu yang berada di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Desta membuka matanya, dan merasa sedikit tidak tenang. Tadi, Desta seolah-olah berinteraksi dengan sesuatu yang sangat misterius, dan tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Dalam menghadapi sesuatu yang tidak diketahui, setiap orang pastinya akan merasa ketakutan. Desta juga, jadi meskipun dia sudah tidak bermeditasi lagi, tetapi dirinya masih terlihat terengah-engah. Ketika Desta mengangkat kepalanya, langit sudah menjadi terang. Desta mengingat ketika dirinya datang ke sini itu masih sore, kenapa saat ini sudah pagi? Setelah mengeluarkan ponselnya, Desta baru menyadari bahwa sudah berlalu 1 hari dan saat ini juga sudah siang. Dirinya hanya bermeditasi, kenapa sudah berlalu 1 hari? Waktu juga berlalu dengan sangat cepat. Kemudian, seorang pembantu keluarga Chu berjalan masuk dari luar. Tuan muda kedua, pemimpin menyuruh Anda untuk pulang. Waktunya belum sampai, kenapa saat ini memintaku untuk pulang? Desta mengernyit dan tidak mengerti pemikiran kakeknya. Tuan muda kedua, apakah Anda melupakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin? Pembantu itu tersenyum pahit dan mengingatkannya. Desta segera bangkit dan berlari menuju ke arah vilanya. Setelah kejadian beberapa masalah ini, Desta hampir melupakan tujuan dirinya pulang kali ini. Adalah untuk menghadiri perayaan ulang tahun kakeknya. Untungnya pembantu itu datang mengingatnya, jika tidak dirinya sudah melupakan masalah ini. Setelah tiba di dalam villa, Citra sudah bangun. Dia sedang duduk di atas sofa, sambil menceritakan kejadian jebakan yang dilakukan oleh Morta kepada Vero, dan mengingatkan Vero untuk jangan mempercayai pria lain dengan sembarang. Vero sedang mendengar dengan serius. Dia tiba-tiba merasakan sebuah angin tertiup. Ketika dia berbalik, dia melihat Desta sedang mengambil pakaian, menuju ke dalam kamar mandi. "Kak Desta, kamu sudah pulang?" Vero berkata dengan gembira. Citra juga sangat senang, dan ketika hendak berkata dengan Desta, Desta mengatakan, "Aku pergi mandi dulu. Jika ada yang ingin dikatakan, tunggu aku selesai mandi saja." Kalian berdua juga pergi bersiap-siap, perayaan ulang tahun kakek akan segera dimulai. Aku hampir melupakan masalah ini. Setelah selesai berkata, Desta segera bergegas menuju ke dalam kamar mandi. Vero dan Citra juga baru sadar, lalu mereka pun segera kembali ke dalam kamar mereka masing-masing untuk mengganti pakaian dan berdandan. 1 jam kemudian, mereka pun sudah selesai dan bersiap-siap untuk pergi. Kebetulan Paman Fu juga datang untuk mengingatkan mereka, dan mereka pun bersama-sama berjalan menuju ke rumah tua. Tuan muda kedua. Perayaan ulang tahun pemimpin kali ini juga mengundang beberapa keluarga lain, di antaranya terdapat beberapa yang tidak akrab dengan keluarga Chu. Nanti Anda harus bersabar. Setelah kejadian Morta, semua anggota keluarga Chu mengetahui bahwa temperamen Desta sudah tidak seperti dulu lagi, dan Paman Fu sengaja mengingatkannya. Tetapi Desta tidak menyangka bahwa perkataan yang dikatakan secara tidak sengaja oleh dirinya akan terjadi.